wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu diridhai, dilindungi oleh Allah dan dimudahkannya untuk beramal saleh. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh, dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini membuat jiwa kita semakin tenang, membuat kita semakin diliputi oleh rasa kasih sayang, dan membuat kita bisa mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah. Semoga umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan pahala dan kebaikan, karena hanya akan ada dua kemungkinan. Seandainya kita tidak gunakan waktu kita untuk berbuat baik, kita khawatir justru waktu kita akan habis untuk berbuat dosa, dan itu hanya akan merugikan kita di hari mahsyar. Oleh karena itu, jaga baik-baik waktu kita, karena waktu itu sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir yang selalu membasahi lidah kita, yang dengan itu semoga bisa menjadi bukti bahwa kita adalah umatnya yang benar-benar cinta dan rindu kepada beliau. Kita berharap mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan minuman yang dituangkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah masadirul ma'rifah fil Islam. Kalau kita bawa kepada bahasa kita, sumber-sumber pengetahuan di dalam Islam. Sumber pengetahuan. Kita tidak sedang bicara sumber hukum. Jadi ada masadirul ahkam, yaitu fokus dalam kajian fikih yang bicara hukum. Tapi sekarang masadirul ma'rifah, sumber pengetahuan. Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan itu? Apa sumbernya? Ini sebenarnya menjadi kajian dalam berbagai aliran ketika mereka bicara tentang al-ma'rifah. Kajian-kajian epistemologi, ilmu pengetahuan, itu biasanya didahului pembahasannya dengan apa itu ma'rifah dan apa sumber untuk mendapatkan pengetahuan itu. Pembahasan ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam sumber pengetahuan, maka kita juga akan tersalah nanti dalam mendapatkan apa yang kita ketahui. Jadi kalau salah sumbernya, tentu akan salah pula hasilnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melirik apa sebenarnya yang menjadi sumber. Maka penting untuk kita bahas. Karena penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang terjadi dalam berbagai aliran, seperti dalam aliran kalam, itu memang biasanya disebabkan oleh kesalahan mereka dalam menetapkan sumber pengetahuan itu. Kalau kita lihat contoh umpamanya, kenapa ateis
itu tidak percaya kepada adanya Allah. Karena sumber pengetahuannya yang salah. Apa sumber pengetahuan bagi ateis itu? Sumber oleh mereka itu adalah al-hissu wa tajribah. Sesuatu itu harus sesuai dengan fakta empiris. Sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara nyata. Terukur dia. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak bisa terukur, tidak bisa dibuktikan secara faktual bagi mereka, mereka akan menolaknya. Kenapa kita percaya bahwa Masjid Raya ini ada? Karena nampak setiap kali orang lewat, nampak dia tertulis pula di situ Masjid Raya. Dan itu mereka jadikan sebagai sumber. Dan berangkat dari sumber itu, mereka akan menolak sesuatu yang memang sulit untuk difaktakan seperti itu. Mereka tolaklah adanya Allah. Mereka percaya pada kematian. Kenapa mereka percaya pada mati, orang ateis itu? Karena itu fakta. Ada orang kemarin ngobrol-ngobrol sama dia, tahu-tahu mati, dikuburkan. Percaya dia kalau mati itu ada. Kenapa sulit mereka percaya bahwa Allah itu ada? Tidak bisa dibuktikan. Menurut mereka tidak bisa dibuktikan secara real, secara logika. Kata mereka, padahal buktinya sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu, kesalahan di dalam sumber maka akan menghasilkan kesalahan juga di dalam pengetahuan yang dia yakini. Padahal semua kita bisa yakin bahwa tidak semua kebenaran itu yang dapat dibuktikan secara empiris. Tidak semua pengetahuan kebenaran itu yang memang lalu bisa diuji cobakan. Bagi mereka harus. Kalau begitu ya, bagaimana kita cara membuktikan akal, karena akal tidak bisa terlihat. Dulu orang-orang jahiliyah dulu pada masa Rasul banyak yang tidak percaya, banyak yang mulhid, ateis mereka. Kata mereka, mereka kan sama aja, kalian kan sama aja dengan kami katanya. Kami menyembah patung, kalian menyembah Ka'bah. Dikiranya sahabat-sahabat itu menyembah Ka'bah. Padahal yang disembah adalah Rabbul Ka'bah. Mereka carilah patung-patung itu agar nampak yang disembah itu, agar jelas. Karena menyembah yang tidak ada, yang tidak nampak, yang enggak terang, bagi mereka itu satu hal yang tidak pantas dan tidak patut untuk dilakukan. Padahal secara fakta juga banyak hal-hal yang mata kita melihat seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Apa contohnya? Kalau kita lihat matahari di atas gunung, sepertinya matahari lebih kecil dari gunung. Tapi apakah matahari lebih kecil dari gunung? Enggak, pasti tidak. Ini kalau ada air ini, lalu kita masukkan pensil atau pena, itu terlihat pena itu seperti patah. Tapi hakikatnya patah tidak? Tidak. Berarti sesuatu yang nyata dilihat oleh mata sendiri ternyata tidak benar. Oleh karena itu tidak bisa kita mengandalkan semata-mata kebenaran itu melalui fakta empiris. Sebagaimana dulu yang diyakini oleh orang-orang ateis. Kesalahan dari kelompok Mu'tazilah umpamanya, atau orang-orang liberal zaman sekarang ini, mereka menjadikan sumber pengetahuan itu yang paling asasi adalah akal, sehingga kebenaran itu diukur melalui akal. Kalau tidak sejalan nanti dengan akal, mereka akan tolak. Nah, nampak enggak itu? Akibat dari kesalahan sumber akan berakibat kepada salahnya pengetahuan yang diyakini. Kalau mengandalkan akal semata sebagai sumber kebenaran,
sebagai sumber pengetahuan, berarti akan ada kesalahan-kesalahan dari apa yang dia yakini. Bukan berarti akal tidak penting, tapi tidak dijadikan sebagai sumber utama dalam menentukan satu kebenaran. Maka terjadilah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dan nanti akan kita lihat pada bagian akhir, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah sekalipun itu disebabkan oleh kesalahan dari masadirul ma'rifah, salah menetapkan sumber pengetahuan. Padahal ma'rifah itu kalau kita bawa kepada bahasa kita, itu kan bisa kita artikan pengetahuan, sesuatu yang dikenal, yang kita pahami, maka bisa menjadi masuk dalam kategori ma'rifah, informasi atau maklumat yang diketahui dan disadari oleh seseorang, itu ma'rifah. Dalam bahasa Arabnya ada dua istilah, ada al-ma'rifah, juga ada al-ilmu. Kita mengartikan dua-duanya adalah dengan pengetahuan. Ilmu kita artikan juga dengan ilmu dan pengetahuan. Ma'rifah juga diartikan dengan pengetahuan atau juga dengan ilmu. Walaupun secara dilalah lughawiyah antara ilmu dan ma'rifah itu ada sedikit perbedaan. Jadi secara dilalah lughawiyah, ilmu dan ma'rifah itu, lafaz ilmu dan lafaz ma'rifah itu sebenarnya ada perbedaan. Bedanya adalah kalau ma'rifah pengetahuannya itu mimbabil dzan, kebanyakan mimbabil dzan. Kalau al-ilmu itu pengetahuannya mimbabil yakin. Ini secara bahasa dilalah lughawiyah. Jadi kalau dikatakan ma'rifah itu dilalahnya dzan, mimbabil dzan. Kalau al-ilmu itu mimbabil yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan ma'rifah, hanya disifati dengan ilmu, karena bagi Allah segala-galanya adalah mimbabil yakin. Kita katakan wallahu a'lam, tidak boleh kita katakan wallahu a'raf. Ini secara dilalah bahasa ini. Ya'lamu, alima ya'lamu. Kalau untuk Allah, ya'lam. Tidak boleh disebut ya'rif. Kenapa? Karena dilalah untuk kata ya'rif itu mimbabil dzan. Sedangkan ilmu Allah semuanya adalah yakin. Itulah kalau ditanya, tahu enggak? Wallahu a'lam. Dulu Rasul nanya sahabat, atadruna kaza wa kaza? Mereka bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak ada satupun kata Allahu a'raf. Padahal artinya juga mengetahui. Itu karena dilalah. Jadi sifat Allah alim. Namanya alim. Sifatnya di situ ada ilmu. Bukan arif. Nah, nanti yang arif itu untuk kita. Arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana. Kalau sudah untuk kita, itu kebanyakan membabi azan. Tetapi sering dimaknai sama, al-ma'rifah dan al-ilmu. Ada dua bentuk ma'rifah itu, objeknya ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang nyata, yang kedua adalah sesuatu yang gaib. Jadi apa yang kita ketahui itu, objek dari sebuah ilmu dan ma'rifah, itu nanti akan ada dua, secara garis besar. Ada yang al-ghaib, ada yang asy-syahadah. Maka Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui baik perkara-perkara yang gaib maupun perkara-perkara yang nyata. Gaib di sini itu hanya untuk kita. Untuk Allah ada yang gaib enggak? Enggak. Karena Allah tahu semuanya. Allah pengetahuannya itu di luar ketentuan zaman. Nah, jadi coba dipahami baik-baik. Apa arti dari Allah di luar ketentuan zaman? Artinya adalah
dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu segala-galanya. Tidak ada istilah masa yang akan datang bagi Allah, tidak ada masa yang lalu, karena semua ada dalam ilmu Allah. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah sudah tahu. Apa yang terjadi di mahsyar, Allah sudah tahu. Bahkan Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Jadi tidak ada istilah gaib bagi Allah, bagi kita gaib. Oleh karena itu ketika dikatakan alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Apa yang gaib bagi kita, bagi Allah tidak. Apalagi yang nyata bagi kita aja nyata, apalagi bagi Allah. Jadi Allah di luar ketentuan zaman. Kalau umpamanya kita kehilangan sesuatu, paginya, bingung kita, di mana saya letakkan kunci tadi. Sore baru ketemu, ternyata dalam kantong baju yang diletakkan di balik lemari. Sore kita baru tahu, oh ini rupanya kunci. Allah tahu enggak kalau nanti sore kita akan tahu? Ini yang Allah di luar ketentuan zaman. Jadi tidak butuh zaman bagi Allah, tidak perlu waktu bagi Allah untuk mengetahui apa yang akan datang. Nah, oleh karena itu objek dari pengetahuan itu ada dua, ada perkara yang nyata dan ada perkara yang gaib. Perkara yang nyata ya yang kita lihat secara langsung. Tadi dari Pekanbaru ke Bangkinang di Kampar macet, itu nyata. Tapi ada nanti perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib inilah yang tidak mungkin kita ukur melalui akal kita. Ketika kita bicara tentang Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah, bicara ma ba'dal maut. Apa yang akan terjadi setelah kematian, itu gaib. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menyampaikan yang nyata-nyata saja. Kalau yang nyata-nyata, tidak pun datang Rasul, orang sudah tahu. Bisa tidak orang tahu kalau mereka akan mati? Bisa. Tidak pun datang Rasul, orang tahu kalau dia akan mati. Maka Rasul tidak menyampaikan, tidak sekadar mengatakan bahwa kalian akan mati. Tapi Rasul diutus untuk menyampaikan apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena itu di luar akal manusia. Oleh karena itu, ikhwati fillah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui pada malam hari ini sumber ma'rifah, sumber pengetahuan, agar benar pula pengetahuan yang kita miliki. Secara garis besar setidaknya ada tiga sumber pengetahuan dalam Islam. Yang pertama sekali, dan itu yang paling utama, adalah al-wahyu. Jadi yang pertama sekali sumbernya adalah wahyu. Wahyu itu berbentuk nas. Bisa dari Al-Qur'anul Karim dan bisa dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang sumber wahyu ini, sumber ma'rifah yang namanya wahyu? Kata beliau, al-ma'rifatul muktasaba minal wahyi ma'rifatun yaqiniyah mutlaqah. Dzalika annal wahya bisifatihi juz'an min ilmillahi lahu. Jadi pengetahuan yang diambil dari wahyu itu ma'rifah yaqiniyah mutlaqah. Itu sebuah pengetahuan yang yakin, yang diyakini secara mutlak. Nggak boleh diragukan.
Jadi kalau sumbernya sudah wahyu, maka ia menjadi ma'rifah yakiniyah mutlaqah. Membabil yakin, tidak ada ragunya sama sekali, dan itu mutlak. Kenapa demikian? Annal wahya bisifatihi juz'an min ilmillahi lahu. Karena kalau sudah wahyu yang ngomong, itu berarti adalah juz'an min ilmillah. Itu bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk perkara itu. Jadi kalau sudah datang wahyunya, kalau sudah ada ayatnya, kalau sudah ada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah, hadis menjadi bagian dari wahyu, khususnya dalam persoalan tasyri'. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong itu bukan dari keinginannya sendiri, in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang dibisikkan kepada beliau. Oleh karena itu dalam persoalan tasyri', hadis Nabi itu adalah bagian dari wahyu. Nah, kalau itu yang sudah menjadi sumber, dan jika pengetahuan itu datang dari itu, maka sesungguhnya itu adalah juz'un min ilmillahi lahu. Itu bagian dari ilmu Allah itu sendiri. Tidak mungkin ilmu Allah tidak diyakini. Ada beberapa hal yang nanti yang harus menjadi sumber pengetahuan itu adalah wahyu. Apa contohnya? Di antaranya adalah mimma ikhtassa bihil wahyu. Itu adalah ahkamul halal wal haram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Ini sumbernya murni harus datang dari wahyu. Allah lah yang mengatakan haram, Allah lah yang menetapkan hukum halal. Apa yang diharamkan oleh Allah meskipun baik dalam pandangan manusia, maka pandangan manusia ini harus di-cancel, harus ditinggalkan, karena Allah yang mengatakan hukum yang berbeda. Begitu sebaliknya, apa yang dianggap tidak baik oleh orang, apa yang dianggap tidak baik oleh manusia, tapi Allah mengatakan itu baik, maka dia akan menjadi baik. Membunuh itu tidak baik. Akal kita akan mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah satu kesalahan. Tapi qisas, Allah yang menyuruh bunuh. Boleh tidak membunuh musuh dalam saat kita berperang? Boleh. Padahal membunuh tadinya tidak baik. Ketika Allah yang menetapkan boleh, ketika Allah yang menghalalkannya, maka dia menjadi baik. Oleh karena itu, ahkamul halali wal haram, hukum halal dan haram ini mutlak dari wahyu. Akal tidak akan mampu. Kalau diserahkan untuk menetapkan halal dan haram itu kepada akal, niscaya riba akan menjadi halal. Bapak banyak orang menghalalkan itu hari ini, karena dianggap baik. Yang juga menjadi kekhususan wahyu, mesti sumbernya wahyu adalah al-umur al-ghaibiyat. Al-umur al-ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib yang memang akal kita tidak bisa untuk menetapkan. Itu hanya berdasarkan kepada wahyu. Apa yang akan terjadi nanti pada saat hari kiamat? Bagaimana keadaan bumi dan langit ini nanti kalau trompet itu sudah ditiup? Kalaulah Allah tidak menyampaikannya di dalam Al-Quranul Karim, niscaya kita tidak akan mengetahuinya. Bahkan setelah disampaikan pun oleh Allah dan Rasulnya, banyak hal-hal gaib yang orang menolaknya. Kenapa orang bisa menolak perkara-perkara gaib? Ternyata Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Karena sumber yang tadi itu yang salah. Karena dia mengedepankan akalnya. Banyak orang yang tidak percaya kepada azab kubur. Ada dua kuburan, satu diazab, satu dapat nikmat. Gimana cara mengetahuinya? Bisa dipercaya enggak? Kita wajib percaya karena ada nasnya, karena ada wahyu.
Tapi orang-orang yang mengedepankan akalnya, dia perlu percobaan dulu, perlu eksperimen. Nah, ini yang kerja orang-orang tajribi tadi itu. Dititipkannya tape recorder dalam kuburan. Ketika ada jenazah yang dikubur di pagi hari, dititipkan di situ tape recorder untuk merekam suara malaikat mungkar dan nakir. Nanti sore digali kembali, diputar ulang kaset itu, tidak ada suara malaikat tuh. Oh, kalau begitu tidak ada pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi mengukur yang gaib melalui akal itu salah besar. Karena perkara-perkara seperti itu hanya Allah yang tahu. Kalau Allah yang sudah menyampaikan, kita wajib percaya. Dulu Rasul lewat di kuburan kan? Tiba-tiba Rasul berhenti, ada mintanya pelepah korma yang masih hidup. Dibelah begini, belah pelepah korma. Ditancapkan, kubur satu, kubur dua. Kata Rasul, mudah-mudahan azabnya diringankan. Karena dua-duanya sedang diazab. Nah, mudah-mudahan pelepah korma yang masih hidup ini selagi dia basah, itu bisa meringankan azab dia berdua. Ini pula yang jadi alasan oleh sebagian orang, oh kalau begitu, kenapa pelepah yang masih hidup itu bisa meringankan? Karena berarti dia bertasbih. Nah, kalau bertasbih, berarti bacalah Quran itu di kuburan itu, biar nanti azabnya lebih. Dikiaskan pelepah korma yang masih hidup dengan bertasbih. Dijadikan alasan untuk itu. Padahal kalau memang itu ajaran untuk itu, kenapa Nabi tidak langsung aja baca di situ? Kan seharusnya Nabi baca langsung kan, duduk dia dibacanya. Atau kalau memang perlu dibaca, tidak usah orang yang baca, titip aja situ MP3 apa gitu, 24 jam putar di kuburan itu. Bebas mereka dari azab kan? Jadi melogikakan sesuatu yang gaib, melogikakan sesuatu yang gaib itu akan menjadi salah. Nah, jadi al-umur al-ghaibiyah kal masail al-aqaidiyah, seperti masalah-masalah akidah, itu banyak persoalan akidah yang akal kita mesti tunduk kepada wahyu. Kita tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Allah, qala Allahu wa qala Rasuluh, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang inilah sumber pengetahuan pertama dan yang utama dalam Islam. Jadi bukan sumber-sumber yang lain. Ada nanti al-wajibat ad-diniyah. Ini murni wahyu. Al-wajibat ad-diniyah, kewajiban dalam beragama. Kenapa kita zuhur itu 4 rakaat? Kenapa puasa yang wajib bagi kita hanya Ramadan saja? Kenapa haji itu ada lontar jumrohnya sementara umroh tidak? Umroh kan tidak ada lontar jumrohnya, umroh tidak ada mabitnya. Tapi haji ada wukuf di Arafah. Kenapa umroh tidak dibuat saja wukufnya biar pahalanya besar? Tidak bisa. Ini sumbernya tidak ada yang lain selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu Rasul kita mengajarkan dalam persoalan-persoalan al-wajibat ad-diniyah, maka begitu pula lah yang kita laksanakan. Nah, ini yang pertama. Waktu kita singkat. Yang kedua, sumber ma'rifah yang kedua itu adalah akal. Karena kemampuan berpikir yang ada pada manusia itu memang menjadi sumber pengetahuan. Maka berkembanglah berbagai macam bentuk ilmu, sains dan ilmu sosial, karena memang manusia berpikir, dan berpikir adalah sumber pengetahuan. Akal itu sebenarnya, akal itu bukan bagian dari fisik dan tubuh kita. Tapi akal itu kekuatan dan daya yang diberikan oleh Allah dalam bentuk berpikir. Jadi tidak ada di tubuh kita ini anggotanya yang namanya akal, tidak ada. Karena itu bukan anggota tubuh.
Tapi itu kekuatan at-taqah litafakkur. Itu kekuatan daya diberikan oleh Allah untuk berpikir. Maka para ulama berbeda. Yang berpikir itu sebenarnya hati atau otak. Kalau tengok ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kan ada ayat walaqad zara'na katsiran li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan isi neraka itu adalah jin dan manusia, mereka punya hati la yafqahuna biha, mereka tidak berpikir. Berarti hati sebagai mengatakan adalah hati. Sebagai mengatakan adalah al-mukh yang ada di kepala kita, otak. Ada yang menggabung keduanya, berawal dari pikiran otak yang dikirimkan kepada hati. Nah, oleh karena itu, akal itu salah satu dari sumber ma'rifah. Kita bisa memiliki pengetahuan dengan akal yang kita punya. Kita berpikir lalu kita mendapatkan satu bentuk informasi yang kita pahami karena ada akal. Maka orang-orang yang tidak berakal, dia tidak akan memahami apapun. Akal itu punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan akal itu adalah mahattatut taklif. Fokus pembebanan itu hanya ada pada orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal maka tidak ada taklif. Orang gila tidak ada taklifnya. Dia tidak mukallaf. Orang yang sedang tidur itu juga rufi al-qalam. Karena dia sedang tidak berfungsi akalnya. Dia tidak sadar. Anak kecil belum kuat akalnya untuk dibebankan hukum. Dan akal dalam Islam punya kedudukan yang sangat tinggi, dan dia bisa menjadi sumber pengetahuan. Berapa banyak nanti pengetahuan yang bisa kita pahami melalui akal dan kemampuan kita dalam berpikir. Ketika sudah sekian kali kita melihat tabrakan-tabrakan gara-gara bawa motor dan kendaraan sembarangan, berarti akal kita akan memberikan satu hukum. Karena sudah kita berpikir dan kita bisa menilainya. Nah, namun pertanyaannya, bisa tidak akal itu mengetahui perkara yang gaib? Kembali kepada seperti yang pertama tadi. Apakah akal bisa mengetahui perkara yang gaib? Dibagi oleh para pakar al-ghaibu itu kepada dua. Ada namanya al-ghaibul muta'akkal, ada al-ghaibul mahad. Al-ghaibul muta'akkal itu adalah gaib dia, tapi sejalan dengan rasio kita. Memang bisa diterima, memang bisa diukur dan dibenarkan oleh akal. Itu al-ghaibul muta'akkal. Dan ketika akal memahami gaib seperti itu pemahaman akal untuk yang gaib itu hanya bersifat mujmal, global saja, bukan tafsil. Apa contohnya? Akal bisa mengatakan bahwa Allah itu ada. Itu bisa. Dan akal juga bisa mengatakan bahwa Allah itu satu. Akal yang sehat. Karena pemimpin itu biasanya hanya satu. Tidak ada presiden dua orang. Kalau ada dua presiden dalam satu negara, kacau negara. Maka lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di bumi ini ada, kalau seandainya lau kana fihi ma di langit dan bumi ada ilah selain kecuali hanya satu Allah saja, kalau ada aliha yang lain la fasadata. Niscaya dua-duanya akan hancur. Jadi al-ghaibul muta'akkal, gaib yang dapat diakali seperti itu bisa akal menjadi sumber, tapi itu hanya bersifat global saja, tidak menjadi sesuatu yang tafsil. Karena akal tidak mampu untuk mengetahui yang gaib secara terperinci. Sekedar mengatakan Allah wujud, Allah ada, akal bisa. Karena segala sesuatu biasanya ada yang menjadikannya. Mungkin tidak gelas ini ada tapi tidak ada yang menjadikannya, nggak mungkin. Itu dalam hukum akal.
Orang ateis pun sebenarnya percaya dia itu tuh. Hanya untuk Allah aja dia tidak percaya. Kayak dialog Imam Ahmad dulu kan sama ateis kan. Disepakati satu waktu dialog antara Imam Ahmad dengan seorang ateis. Imam Ahmad tidak datang-datang. Orang udah berkumpul semuanya. Yang ateis sudah datang. Kata ateis, itu kan Ahmad kalian tuh takut dia katanya. Takut dia berdebat sama saya. Tidak datang-datang dia kan katanya. Lama ditunggu. Sampai sore barulah muncul Imam Ahmad. Di awal ceritanya Imam Ahmad bilang, saya mohon maaf saya terlambat, saya ingin menceritakan keterlambatan saya. Nah, coba ceritakan, kata yang ateis tadi. Dia udah merasa menang aja nih. Dikiranya Imam Ahmad takut. Kata Imam Ahmad, saya tinggal agak jauh dari sini, harus menyeberang. Tadi tidak ada sampan yang bisa membawa saya. Saya tunggu, tidak datang-datang sampan yang saya tunggu katanya. Tiba-tiba ada hanyut kepingan papan satu persatu, hanyut satu, datang lagi yang ketiga, keempat. Papan itu membentuk dengan sendirinya menjadi satu sampan, lalu sampan itu mengantar saya ke seberang. Kata yang ateis ini, gila kamu Ahmad, masa papan gitu bisa jadi sampan sendiri? Apa kata Imam Ahmad? Berarti selesai diskusi kita. Kalau kamu tidak bisa percaya bahwa sampan itu terjadi sendiri, percayakah kamu alam ini terjadi dengan sendiri? Tanpa ada yang menciptakannya? Oh, dia belum jadi mulai berdebat, dia sudah. Ateis kan tidak percaya dia adanya Tuhan kan? Kalau sampan yang sekecil itu saja, tidak bisa kamu percaya dia membentuk dirinya sendiri. Percayakah kamu kalau alam yang sebegini besar tanpa ada yang menciptakannya? Selesai debatnya. Nah, jadi akal bisa menentukan itu, tapi itu mujmal saja bahwa Allah ada, ya. Secara rincinya nanti mesti dari wahyu. Nah, karena itulah sumber akal yang kedua sumber pengetahuan yang kedua itu adalah akal. Yang ketiga, sumber pengetahuan itu adalah panca indera. Panca indera tentu saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium. Kenapa kita bisa tahu bahwa rendang itu enak? Kita coba. Ya kan? Bahkan dicoba itulah untuk mengetahuinya. Ada soto enak gitu, orang cari itu. Kenapa? Karena indrawi dia dirasa. Bisa dilihat, bisa dipandang, dirasa, kan gitu. Dan itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Kita menjadi tahu karena kita rasa, atau kita tahu karena kita lihat. Dan itulah sebabnya poin yang ketiga ini dia menjadi sumber pengetahuan. Tetapi ada persoalan yang sangat mendasar dalam persoalan masadir. Tadi kita sudah lihat ada nas itu pada peringkat pertama, lalu kedua ada akal, kemudian ada indrawi sifatnya, al-hissu. Walaupun sebagian dari orang-orang sufi itu menambah sumber yang lain. Apa itu? Az-dzauq war-ru'yah, perasaan dan mimpi. Bagi sebagian orang-orang sufi itu menjadikan mimpi sebagai sumber pengetahuan. Maka apa yang mereka dapat melalui mimpi, bagi dia itu sebagai sumber pengetahuan. Maka banyak di antara zikir-zikir mereka kadang didapat melalui mimpi. Kadang mimpi pula katanya langsung ketemu Rasul. Rasul pula yang mentalkinkan zikir itu kepada dia. Dia ingin mencoba menganalogikan ru'ya itu kepada wahyu. Karena ru'ya bisa menjadi wahyu. Tapi untuk Nabi, kalau ru'ya itu dibawa ke dalam kehidupan Nabi, itu baru dia menjadi wahyu. Hanya Nabi. Ar-ru'ya salihah. Maka Nabi Ibrahim dapat perintah menyembelih Ismail melalui wahyu. Melalui ru'ya. Dan ru'ya di situ adalah sama dengan wahyu. Tapi selain Nabi dan Rasul tidak. Setinggi apapun tingkat kewaliannya, mimpinya ghairu mu'tabar. Karena orang bisa aja buat cerita dalam mimpi. Bisa buat cerita kalau dia mimpi begini.
Tidak ada standar kita untuk mengukur kebenaran. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kesalahan dalam ma'rifah nanti ketika urutan sumber ini salah. Karena ada pada sebahagian kelompok dalam aliran ilmu kalam itu menempatkan akal itu pada posisi pertama. Jadi mereka menjadikan bahwa sumber pengetahuan yang pertama itu adalah akal. Setelah itu baru nas. Bahkan nanti ketika bertentangan antara akal dengan nas, mereka malah mendahulukan akal, bukan mendahulukan nas. Kalau sudah didahulukan akal daripada nas, pasti akan salah pengetahuannya. Nah, oleh karena itu perlu diwaspadai, dan nanti insya Allah setelah azan akan kita sambung contoh-contoh terkait dengan bagaimana dan apa contohnya mendahulukan akal daripada nas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah katakan bahwa kesalahan dalam menempatkan masadir ma'rifah itu akan berbuah kepada kesalahan dari pengetahuan itu sendiri. Ketika menempatkan akal di atas nas, maka akan banyak terjadi penyimpangan. Salah satu dari
Contohnya adalah apa yang diyakini dalam kajian-kajian teologi dalam aliran kalam. Seperti pada Mu'tazilah, pada Murji'ah, pada Khawarij, dan juga pada beberapa keyakinan yang ada dalam kelompok Asy'ariyah. Kita berikan contoh. Kan ada khalik, yang ada ini hanya dua. Ada khalik, ada makhluk. Dia kalau tidak khalik berarti makhluk. Hanya dua itu saja. Dan pasti akan berbeda antara khalik dengan makhluk. Tidak mungkin sama. Karena makhluk itu yang diciptakan, khalik adalah yang menciptakan. Dan tidak akan pernah sama antara khalik dengan makhluk. Maka lahirlah satu sifat yang dirumuskan oleh logika dan akal. Apa itu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda khalik itu dengan semua yang baharu. Dan itu betul. Karena diperkuat oleh dalil. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak semisal, tidak serupa dengan satu apapun. Wa huwas samiul basir. Akan tetapi penempatan mukhalafatuhu lil hawadis ini, penempatannya kalau seandainya tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi satu kesalahan. Dikarenakan oleh keyakinan mukhalafatuhu lil hawadis, ini kita coba bahas secara ilmiah, ini kita tidak untuk berdebat, ini kita akan coba melihat apa yang akan terjadi ketika dipahami bahwa berbeda dengan makhluk itu, menolak sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Allah untuk diri dia dalam Al-Quran, berarti dia sudah mengedepankan akalnya daripada nas. Karena memang salah satu dari ciri dari Asy'ariyah itu adalah takdimul akli ala nas, mengedepankan akal daripada nas. Itu salah satu dari ciri-cirinya. Kalau ada orang hari ini katanya Asy'ariyah tidak seperti itu, berarti dia tidak terlalu kenal dengan Asy'ariyah itu. Nah sekarang karena sudah diyakini mukhalafatul lil hawadis itu berbeda dengan baharu, lalu menolak yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran, padahal itu nas, mansus, maka menjadi salah. Apa contohnya? Wajah. Ini kita ambil satu contoh. Dalam Al-Quran, Allah mengisbatkan sifat wajah pada diri dia. Dalam hadis Nabi mengisbatkan sifat wajah kepada Allah. Quran dan hadis ini nas. Sekarang akankah kita tolak nas ini dengan logika yang ada pada mukhalafatuhu lil hawadis? Berbeda dengan yang baharu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada yang memaknai dengan kerajaan, bukan wajah. Kenapa ditolak wajah? Karena kalau wajah berarti sama dengan makhluk, padahal sifatnya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Sekarang ada hadis Nabi dalam doanya, dan sering Nabi berdoa seperti itu, dan kita boleh meminta seperti doa Nabi itu. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, apa yang diminta oleh Nabi? Ladzatan nazari, nikmatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Bukankah ini mengisbat bahwa ada wajah? Ketika diisbatkan wajah, itu bukan berarti kita menyamakan dengan makhluk. Karena kita tidak pernah dan tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Itu hanya wajhun yaliqu lillah.
wajah yang layak bagi Allah, yang sangat mulia dan sempurna yang hanya Allah yang tahu. Maka Nabi doanya itu, saya memohon ya Allah, izinkan saya nanti untuk merasakan nikmatnya melihat kepada wajahmu yang mulia. Lalu mau kita artikan apa wajah di sini? Kerajaan? Nggak bisa. Ketika ada nas yang dipakai, tinggalkan yang tadi itu. Berarti salah dalam memaknai mukhalafatuhu lil hawadisnya. Kita wajib percaya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, pasti itu. Tapi jangan sampai nanti ini yang sudah dirumuskan ini sebagai satu kata bagaikan kaidah ini menolak apa yang ada pada nas. Ada memang nanti dalam Al-Quran di antara wajhullah itu tidak dimaknai dengan wajah, itu ada. Tapi itu namanya tafsir, bukan takwil. Apa contohnya? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, fasamma wajhullah. Di situ ada wajah Allah. Apa arti wajhullah di sini? Itu bukan wajah dalam artian yang sama dengan yang tadi. Tapi wajah di situ artinya adalah wijhah. Wijah itu artinya adalah kiblat. Itu bukan ta'wil, itu tafsir. Kenapa itu diartikan oleh para ulama? Tengok asbab nuzulnya ayat itu. Apa asbab nuzul ayat itu? Ada sahabat-sahabat yang sedang musafir, mereka ingin sholat dan mereka tidak tahu arah kiblat kemana. Lalu mereka sholatlah sesuai dengan arah kiblat yang mereka yakini. Sampai di Madinah mereka nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami kemarin dalam perjalanan terjadi begini-begini, sulit kami mencari kiblat, lalu sholat kami ke satu arah, ternyata kami tahu pada waktu sholat berikutnya arah kami tadi itu salah. Turun ayat tadi itu. Kemanapun kamu arahkan wajah kamu, fasamma wajhullah, maka wajhullah di situ wijhatullah, dan wijhat itu artinya kiblat. Karena ada ayat lain, wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Nah, jadi ada hal-hal yang memang nanti ditafsirkan bukan makna wajah di situ, tapi ada arti lain, tetapi tafsir yang memang berdasarkan dalil. Nah, ketika diartikan wajah yabqa wajhu rabbika dalam kerajaan, apa dalilnya? Selain daripada mukhalafatuhu lil hawadis. Dan mukhalafatuhu lil hawadis ini sesuatu yang sudah dirumuskan oleh akal. Berarti kalau kita tolak nas ini gara-gara mukhalafatuhu ini, berarti kita mendahulukan akal daripada nas. Ya, jadi sekali lagi kita coba lihat persoalan secara ilmiah, ini jangan nanti diperdebatkan dan lain sebagainya, karena ini sensitif persoalan seperti ini. Cuma kan ini masalah akidah, kita perlu jelaskan. Barangkali mungkin ada yang berbeda, ada yang belum meyakininya, tidak ada masalah. Tapi perlu terus kita belajar. Kita terus perlu untuk mempelajari, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan akidah. Yang berikutnya, contoh yang kedua, ada satu sifat yang ditetapkan untuk Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri dengan sendirinya, Allah tidak butuh kepada apapun. Itu betul, benar itu, karena Allah tidak mungkin butuh kepada apapun. Tidak mungkin Khalik butuh kepada makhluk. Kesalahannya di mana? Kesalahannya menempatkan kata-kata qiyamu binafsihi untuk menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya yang ada pada nas. Apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa kelompok yang menolak tadi tidak mau meyakini bahwa Allah istawa 'alal 'arsy? Karena qiyamu binafsihi, seolah-olah kalau begitu Allah butuh kepada
Arasy. Sekarang yang butuh Allah kepada arasy siapa? Tidak ada. Nabi pernah tidak mengatakan Allah butuh sama arasy? Tidak pernah Nabi mengajarkan sahabatnya bahwa Allah butuh kepada arasy. Tapi mereka semua yakin bahwa Ar-Rahmanu istawa 'alal arasy. Jadi jangan sampai nanti yang ditetapkan, yang dirumuskan oleh akal ini mengalahkan nas. Jadi selama ini kenapa terjadi penolakan terhadap apa yang ada pada nas, khususnya yang sifat-sifat Allah itu? Karena sudah ada kaidah-kaidah akal sebelumnya. Dianggaplah nanti seolah-olah Allah itu membutuhkan arasy. Mustahil Allah butuh kepada arasy. Allah yang menciptakan, masa Allah butuh? Sekarang kalau kita berikan contoh lain, dan ini sudah sering juga saya ulang-ulang contohnya. Bukankah Allah menciptakan malaikat maut untuk mencabut nyawa? Sekarang pertanyaannya, Allah butuh sama malaikat maut? Kalau tidak ada malaikat itu tidak bisa nyawa kita tercabut. Tapi kalau Allah jadikan malaikat, diciptakanlah oleh Allah malaikat yang namanya Israfil. Dalam hadis dikatakan Israfil itu sekarang sedang gini dia, matanya bahkan tidak pernah tertutup karena menunggu perintah Allah untuk ditiupkan. Kalau sudah datang perintah Allah ditiupkan, terjadilah hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, Allah butuh sama Israfil? Kalau tidak ada Israfil, tidak jadi kiamat. Kenapa tidak logika ini yang kita bawa? Allah tidak butuh sama Israfil sebagaimana Allah tidak butuh kepada arasy. Tapi dia yang mengatakan bahwa dia istawa 'alal arasy, dia berada di atas arasy. Kita mau apa kalau dia yang ngomong seperti itu? Oleh karena itu, kewajiban kita meyakini apa yang ada pada nas, jangan tolak nas itu hanya karena logika-logika yang sudah dirumuskan. Oh kan qiyamu bi nafsihi, betul qiyamu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh sama makhluk. Tapi jangan ini gara-gara ini menolak apa yang ada pada nas. Ini dua contoh. Dan itu terjadi pada aliran kalam. Ketika mereka menempatkan akal lebih tinggi daripada nas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Maka tadi saya katakan masadirul ma'rifah itu sangat menentukan pada pengetahuan kita. Kalau salah masadir kita, maka akan salah pula pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tunduk kepada nasnya, bukan tunduk kepada akal kita. Karena akal kita ini sesungguhnya hanyalah wasilah untuk memahami apa yang ada pada nas, bukan sesuatu yang diandalkan untuk menolak apa yang ada pada nas jika bertentangan dengan akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya tanya dulu boleh nih, soalnya waktu Isya sudah lama. Salat lagi? Kata panitia salat lagi katanya. Karena sudah lama waktu. Karena kalau nanti ditanya, jangan-jangan jawaban saya juga tidak singkat. Karena hal-hal seperti ini kadang tidak bisa dijawab secara singkat. Terus? Ada, nanti akan ada perbedaan seperti yang tadi ada ru'ya, ada ini, tapi kadang salah tempat juga. Seperti menjadikan ru'ya sebagai sumber, sebagai sama kedudukan dan wahyu, itu tidak betul. Ada nanti hal-hal yang lain yang menjadikannya sebagai sumber. Tapi setidaknya yang utamanya dalam kajian Islam itu ada 3. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.